kita telah sampai kepada kelas yang terakhir ya. Kelas yang terakhir, pelatihan diaken nasional. Tidak terasa kita mendapat kasih karunia Tuhan selama 2 tahun ya, mengikuti pelatihan diaken nasional. Kita digenapi dari buku ya, saudara kita, saudara Witness Lee menyampaikan berita-berita yang paling basic, tapi juga sekaligus paling intrinsik ya dari pemulihan Tuhan, yaitu standar perkataan sehat. Pada malam hari ini kita telah sampai di bab 23 dan 24 ya, buku yang keempat. Nah, saudara-saudari, mari kita akan memulai. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan sendiri yang melatih kita untuk tekun, ya, melatih kita untuk setia kepada ministry zaman ini. Melalui ministry zaman ini kita dibantu untuk bisa melihat ya wahyu yang paling intrinsik daripada kebenaran firman Tuhan. Kita juga dibawa melihat mengenai visi jalan yang ditetapkan Allah, dan kita bersama-sama untuk menempuh jalan ini. Jalan hayat, jalan gereja. Dan kita hari ini ya masih ada di dalam hidup gereja, bahkan kita melayani dalam gereja. Kita sungguh mengucap syukur pada Tuhan. Mari saudari kita bisa leluasa ya berdoa, bersyukur pada Tuhan, dan kiranya Tuhan ya memberkati kelas kita yang terakhir ya untuk satu periode pelatihan ini ya. Kita berdoa saudara-saudari ya, kita leluasa saja kita berdoa ya. Tuhan, kami memuji Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Amin. pelatih kami, Amin. selama 2 tahun di dalam Amin. diaken nasional. Tuhan, di dalam kelas Amin. besar, di dalam kelas kecil, di dalam pelatihan kami sehari-hari demi pelaksanaan pengisian. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Biarlah ini bukan menjadi akhir, tapi justru menjadi sebuah satu langkah ke depan untuk kami lebih setia lagi di dalam melayani Tuhan, di dalam penghidupan gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Benar. Berkati kami Tuhan agar lebih Amin. setia melayani-Mu. Oh, dan juga berkati pelatihan kami ini agar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi pelatihan ini benar-benar kami terapkan di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh beroleh berkat-Mu agar terus bertumbuh di dalam diri-Mu, berakar di dalam diri-Mu. Tuhan, sehingga kami semua boleh bertumbuh bersama-sama dalam satu kehidupan gereja yang normal. Terima kasih ya Tuhan atas pelatihan ini. Amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus. Sungguh Tuhan, betapa kami perlu digenapi. Oh, betapa kami perlu untuk dilatih. Karena bagaimana kami hari ini Tuhan tinggal di dalam gereja untuk menggenapkan kehendak-Mu, kerajaan-Mu terwujud di atas bumi hari ini. Tuhan, biarlah setiap pelatihan kami, ada Roh-Mu terus-menerus menaungi kami, memampukan kami bersama-sama berkoordinasi, membangun gereja-Mu. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, Amin. terima kasih atas Amin. Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, selama 2 tahun ini, Tuhan, Engkau telah membimbing kami semua Tuhan. Melalui setiap perkataan-Mu, perkataan yang hidup itu Tuhan. Kami percaya melalui setiap firman-Mu Tuhan. Kami hari ini, Tuhan, mempunyai awal yang baru untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan malam ini. Berikan hikmat pengertian-Mu Tuhan, agar setiap perkataan-Mu menjadi makanan kami seutuhnya,
menjadi rema bagi diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengapresiasi pemeliharaanmu, penjagaanmu selama 2 tahun ini. Kami sama-sama berlatih meskipun hanya secara online. Namun Tuhan memberi kami ketekunan sehingga kami bisa tetap ada sampai akhir sesi ini. Oh Tuhan, mohon belas kasih-Mu agar apa yang kami sudah pelajari, apa yang sudah kami terima, suplai yang sudah kami nikmati, tidak berhenti pada kami. Tapi kami bisa Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah gereja bagi setiap kaum saleh di mana kami melayani. Oh Tuhan, sekali lagi kami menengadah padamu. Malam ini kami mau terbuka pada pimpinan-Mu melalui saudara-saudari di depan yang akan memaparkan materi. Mohon Tuhan memberi kami telinga seorang murid. Sekali lagi kami terbuka sehingga Dikau bisa leluasa memimpin kami, mengarahkan kami agar kami bisa melayani-Mu dengan tepat. Oh Tuhan Yesus, kami mau jadi berkat bagi gereja. Amin. Baik, saudara-saudari, kita akan langsung mulai saja ya. Ada 2 bab, yaitu mengenai pelatihan video dan praktik perbauran. Memang kalau di Jakarta, saudara-saudari, kita tidak secara langsung ya, artinya pelatihan video kepada semua kaum saleh, tetapi kita ada semacam kelas pengayaan ya setiap Senin malam ya. Jadi itu juga salah satu sarana untuk gereja di Jakarta mendigest ya berita-berita Seven Fish dan menyajikannya dalam bentuk yang lebih sederhana kepada kaum saleh ya, dan bagaimana berita-berita itu bisa diaplikasikan. Tapi tidak apa-apa, kita coba ya belajar dari standar perkataan sehat ini. Sebenarnya di beberapa lokal ya seperti Surabaya dan Bandung, mereka juga secara rutin ada sidang video, dan karena sidang video kan online ya, jadi kalau ada kesempatan saudari bisa berkoordinasi ya dengan penilik di wilayah masing-masing supaya satu kesempatan ya mungkin bisa mencicipi ya sidang video seperti apa yang diberitakan di berita pelajaran 23 ini. Nah, tapi sebelumnya kita mau belajar sama-sama ya, mengapa penting adanya sidang video atau pelatihan video ya di tengah-tengah pemulihan Tuhan. Ya, untuk itu ada beberapa saudara dan saudari yang akan menjawab ya, yang akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama kita akan belajar mengapa gereja-gereja dalam pemulihan Tuhan ya perlu pelatihan video. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Saudara Amin dari Hall 6 ya akan membantu kita menjawab. Dipersilakan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Pertanyaan pertama, mengapa gereja-gereja dalam pemulihan Tuhan perlu pelatihan video? Saudara-saudari, pelatihan video ini mungkin di zaman sekarang ini sudah tidak ada, tetapi saya juga pernah mencicipi ya sedikit ketika tahun 96 itu masih ada video yang disediakan untuk ditonton oleh para trainee dari FTTI. Saat itu ada saudara Christian, saudara Budi Setiawan, mereka menonton video itu dan menerjemahkannya sendiri. Tetapi pelatihan video dalam zaman sekarang ini sudah lebih maju dan sering dibagikan mungkin melalui link YouTube, Zoom,
dan streaming yang lainnya, dan bisa direkam dan mudah disimpan. Contohnya tadi Saudara Eko sudah menyinggung sedikit ya, ada satu kelas pengayaan setiap Senin malam. Kita itu juga seperti pelatihan video sebenarnya, dan contoh realnya mungkin kita yang berhalangan ikut pelatihan kelas besar maupun kelas kecil, kita melihat rekaman via link YouTube, ini juga seperti pelatihan video, saudara-saudari. Nah, ketika dalam masa pandemi, pelatihan video ini sangat membantu, dan beberapa kali saya juga pernah mengikuti pelatihan video yang diadakan oleh gereja di Bandung dan juga gereja di Surabaya pada saat itu. Nah, saudara-saudari, tujuan dari pelatihan video ini adalah untuk menjaga keuniversalitasan dan kemudahan menyebarluaskan berita-berita dalam pemulihan Tuhan. Dengan didistribusikan dan publikasi pelatihan video ini, banyak gereja-gereja didirikan di 6 benua. Dan saat ini pemulihan Tuhan juga sudah sampai atau ada di dalam 6 benua ini, saudara-saudari. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita langsung dulu ke pertanyaan yang kedua ya. Bagi pelepasan wahyu ilahinya, lingkungan luar biasa seperti apa yang disediakan Tuhan dalam pemulihannya? Nah, untuk pertanyaan ini Saudari Livun ya dari Holnam akan membantu menjawab. Ya, puji Tuhan, saudari, saya mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Bagi pelepasan wahyu ilahinya, lingkungan seperti apakah yang disediakan Tuhan dalam pemulihannya? Puji Tuhan, Tuhan telah menyediakan bagi kita ya lingkungan yang luar biasa untuk melepaskan wahyu ilahinya. Bahwa biasanya pelatihan video ini lebih sering digunakan dalam summer training pada saat pelatihan musim panas di bulan Juni dan juga winter training musim dingin di bulan Desember. Ya, puji Tuhan, pelatihan-pelatihan ini juga memberi kesempatan ya bagi kebenaran Tuhan bisa dilepaskan secara teratur untuk memperlengkapi kita, karena pelatihan ini menyediakan atmosfer yang tepat, yang jernih dan mengangkat. Amin. Puji Tuhan. Baik, Amin. kita lanjut dulu ya. Nah, nomor 3 ya. Bagaimana cara meningkatkan pelatihan video untuk menghasilkan dampak terbesar? Ya, untuk ini Saudari Asih ya akan menjawab ya. Betul ya. Silakan. Amin. Amin. Bagaimana cara meningkatkan pelatihan video untuk menghasilkan dampak besar? Amin. Amin. Selama ini kan tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara Eko, oleh Saudara Amin ya, sudah disampaikan dengan cara saudara-saudari yang mengikuti pelatihan video dan disampaikan kepada kaum saleh gitu. Amin. Di sini kita juga merasakan bahwa gereja dimanapun bisa mengikuti ministry ya, sehingga gereja itu bisa terberkati, memiliki dampak diperkuat. Amin. Nah, juga selain mengikuti ministry, kita juga mengikuti teladan. Amin. Kita melihat ada teladan Timotius ya. Kita bisa mengikutinya terlebih dahulu, bisa caranya adalah memakan hal-hal yang Tuhan persekutukan melalui ministrinya. Kemudian menyampaikan atau mempersekutukan kembali kepada kaum saleh, menyampaikannya kepada semua kaum saleh. Amin. Selanjutnya juga dari manfaat kita makan yang limpah ruah itu seperti contohnya mempelajari pelajaran hayat ya, bisa juga hal ini bisa digunakan untuk mengingatkan kepada kaum beriman supaya mereka mendapatkan rawatan. Amin. Nah, kalau kita semua berbuat demikian, maka hidup gereja ini akan berdampak sangat besar ya. Ada sangat indah sekali karena berdampak untuk keesaan tubuh. Amin. Sehingga beberapa lokal, beberapa kota-kota atau hal-hal gitu ya,
kita semua memiliki satu visi yang sama demi keesaan. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudari Asi. Yang nomor 4 ya. Silakan, ada pertanyaan, berikan komentar Anda tentang praktik pelatihan video ya di lokal Anda. Apakah Saudari Krisan, silakan Ya, untuk ya, saya jawab ya untuk pertanyaan nomor 4 tentang berikan komentar Anda tentang praktik pelatihan video di lokal Anda. Ya, setiap pelatihan video memang harus memiliki catatan pendaftaran yang jelas. Setiap pesertanya, ya puji Tuhan, kita bisa berlatih dengan bantuan aplikasi Evata Kokin. Ya, jadi melalui aplikasi ini kita bisa betul-betul mendapatkan bantuan yang besar dalam mengikuti pelatihan video. Nah, hal ini supaya juga dapat memberi peserta pelatihan perasaan tanggung jawab dan pelatihan karakter. Ya, untuk mengangkat standar pelatihan, dan pelatihan memerlukan persembahan dengan jumlah yang jelas, tepat, dan akurat. Nah, harus juga disiplin dalam mengatur waktu, tidak boleh terlambat, tidak boleh kendor, tetapi setiap orang harus dibangkitkan rohnya. Nah, secara ketat mematuhi peraturan pelatihan. Gereja adalah keluarga kita, dan kita harus mengirim anak-anak kita untuk menghadiri pelatihan ini. Dengan demikian, kita semua akan berada dan menyediakan jalan bagi Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa menurut pengalaman saya, memiliki catatan pendaftaran ya, dengan kita mendapatkan banyak bantuan dengan aplikasi data. Contoh yang paling saya alami, yang saya mengapresiasi, ya selain aplikasi data dalam pendataan maupun membuat kita catatan-catatan, ada video rekamannya ya, sehingga manakala kita dapat mendengarkan berita, lalu kita ingin memutar kembali, itu bisa kita langsung dengarkan kembali. Itu sangat-sangat sekali, saya sangat merasakan bantuannya yang luar biasa. Ya, contoh penggembalaan itu sampai saya dengar beberapa kali ya, waktu itu dibawakan oleh Saudara Cheng Hin. Selama ini saya penggembalaan itu mendengar iya, tapi kok saya jarang sekali orang mau curhat sama saya. Jadi kalau mendengarkan kembali arahan dari saudara kita waktu itu, kita bukan saja harus mendengar, tapi sampai orang bisa curhat. Curhat menceritakan apa yang menjadi kendalanya dia, menjadi hal-hal yang perlu mendapatkan bantuan, atau membawa dia masuk ke dalam realitas hidup di dalam roh. Melalui dia menceritakan semua permasalahannya, kita bisa masuk ke dalam penggembalaan, dia mengalami menyeru nama Tuhan, dan dia lebih terbuka rohnya. Ini adalah satu pelajaran yang sangat bermanfaat dengan saya bisa mendengar rekamannya kembali. Lalu kedua, di paragraf yang terakhir, itu kita semua berada dalam menyediakan jalan bagi Tuhan. Jadi keluarga kita atau semua saudara-saudari yang lain itu harus bisa ikut pelatihan-pelatihan semacam ini. Ini sangat-sangat membantu. Saya kira kalau sekarang kita saja, beberapa orang, beberapa saudara-saudari sangat terbatas. Tapi kalau bisa lebih banyak saudara-saudari yang mengikuti pelatihan ini, saya rasa gereja akan kuat sekali. Demikian pengalaman saya dan sharing saya. Semoga Tuhan terus membawa kita maju, ya semua saudara-saudari terbangun sama-sama. Amin. baik. Terima kasih untuk Saudari Aiming yang sudah membantu menjawab nomor 4. Ya, memang kita juga bisa menjadikan pelatihan diaken nasional ini ya yang selama 2 tahun itu juga boleh dikatakan ini juga sebuah pelatihan ya, video ya, artinya kita secara online kita berlatih ya, baik dalam kelas besar maupun kelas kecil kita berlatih, saudara-saudara di depan ya, semua yang menyampaikan adalah saudara-saudara penatua, saudara-saudara yang memang melayani
berada di depan ya ketika membawa gereja untuk maju, dan kita banyak mendapat bantuan dari apa yang saudara-saudara kita beritakan. Nah, saudara-saudari, kita hidup di zaman teknologi yang juga semakin maju. Salah satu ya kenapa Saudara Li waktu itu memulai sidang ya pelatihan itu memang pada mulanya adalah tahun 1962 di Los Angeles. Ya, waktu itu pemberitaan yang awal itu adalah sidang istimewa Kristus yang Al-Muhid. Nah, sudah dicetak juga dalam buku yang diterbitkan oleh Jasperin. Lalu tahun 1974 ya saudara kita melihat bahwa teknologi semakin maju, berita-berita yang dia sampaikan itu bisa direkam di dalam videotape ya pada waktu itu, untuk kemudian rekamannya bisa disebarkan di seluruh gereja-gereja di seluruh dunia ya. Itu dia kerjakan mulai tahun 1974. Ya, waktu itu mulai memberitakan berita-berita pelajaran hayat. Ya, saya kalau tidak salah ingat, berita pertama yang disampaikan di dalam sidang pelatihan ya yang berkala tahun 1974 diawali dengan pelajaran hayat kitab Roma ya, dan diakhiri 17 tahun kemudian ya tahun 1991 itu adalah pelajaran hayat kitab Kidung Agung. Nah, selama 17 tahun ya Saudara Li menyelesaikan seluruh Alkitab, kitab demi kitab ya, setahun itu 2 kali. Ya, biasa kalau karena itu diadakan di Amerika ya, di Anaheim, nah, mereka menyebutnya summer training, yaitu sekitaran di bulan Juli biasanya, dan juga winter training, yaitu adalah sekitar bulan Desember ya. Satu kali pelatihan itu ada 12 berita. Ya, kalau kita membaca di pemaparan cuplikan berita ministry di bab 23 ini itu ada 10 hari. Dan memang itu dilaksanakan dengan ketat ya, karena sifatnya pelatihan, maka tadi Saudari Ami sempat menyampaikan perlu ada catatan pendaftaran yang jelas. Ya, kemudian ada standarnya. Ya, seperti kita pelatihan diaken nasional kan kita juga ada standarnya ya. Kita ada jurnal yang harus diisi ya. Kita ada waktu-waktu yang tetap ya untuk berlatih. Demikian juga pelatihan video ya dibuat demikian. Bahkan untuk mengikuti pelatihan video ini, saudara-saudari juga dilatih untuk persembahan harta. Ya, itu saya ada contoh salah satu yang diadakan di gereja di Surabaya. Ya, ini sebagai contoh saja supaya kita juga tahu bahwa memang ada itu persembahan. Ya, di situ dikatakan minimal 150.000, dan itu betul-betul nanti ketika terkumpul akan dikirim ke Living Stream Ministry ya. Di sana dipakai untuk pekerjaan Tuhan, menyebarluaskan firman kebenaran ke seluruh dunia. Dan Saudara Li juga bisa bersaksi bahwa kemuliaan Tuhan di seluruh dunia itu maju karena memang salah satunya adalah melalui penyebarluasan ya berita-berita kebenaran ini melalui kaset audio atau video ya. Kalau zaman dulu
belum ada YouTube ya, pakainya kaset video atau video ya, videotape atau kaset audio. Ya, tapi kalau sekarang, nah itu saya juga memberi contoh, itu saya ada posting, ada di YouTube, sorry ya, itu ada channel Living Stream Ministry. Nah, itu sangat mustika karena di dalamnya ada pelatihan-pelatihan saudara kita ya di tahun-tahun yang lampau, didokumentasi dengan baik. Ya, memang di dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau saudari eh, mau belajar ya menikmati itu juga sangat baik. Ya, jadi kita bisa merasakan setidaknya atmosfernya seperti apa ya. Betapa Tuhan menyediakan satu lingkungan ya yang begitu kondusif sehingga kebenaran yang ada di dalam pemulihan Tuhan ini yang dibukakan ya oleh saudara Lee itu bisa sampai ke seluruh dunia. Bahkan saudara kita mengatakan banyak gereja-gereja lokal itu bisa dibuka ya. Ada kota-kota yang bahkan melalui distribusi kaset audio dan video itu di sana ada gereja-gereja lokal yang didirikan. Nah, di Indonesia juga sama sebenarnya ya. Di Indonesia ada penerbitan Yasprint ya sebagai penerbit yang menerbitkan ya buku-buku saudara Li dan saudara Ni, dan itu juga disebar di seluruh Indonesia ya. Dan melalui penyebar luasan literatur ini ya ada kota-kota yang juga terbuka untuk dilayani lebih lanjut lagi. Jadi saudara-saudari, demikian untuk bab 23 ini. Kalau satu waktu ada kesempatan ya nanti saudara-saudari dapat bersekutu dengan penilik wilayah ya, boleh bertanya, saudara, ini tempo hari kami belajar tentang pelatihan video, apakah boleh kalau misalnya ya di satu lokal ya ada pelatihan video, kita mau mencicipi ya. Nah, itu juga sangat baik. Ataupun nanti kalau satu ketika gereja di Jakarta sudah mulai ada perasaan saudara penatua, mulai ada pelatihan video ya, itu kita juga boleh ambil bagian. Setidaknya pada malam hari ini kita sudah belajar dulu. Wah, ini sangat bermanfaat ya mengenai pelatihan video yang ada di tengah-tengah pemulihan Tuhan. Baik, kita masuk ke bab 24 ya, bab yang terakhir. Nah, bab terakhir ini nanti saudara Bowo ya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai perbauran ya, praktik perbauran. Mungkin tidak bisa mengcover semua pertanyaan karena beberapa tim Hall 24, Hall 32 juga Hall 24 ya ternyata beberapa yang berhalangan hadir, tapi tidak apa-apa, kita coba menjawab pertanyaan yang pertama dulu, lalu di sesi terakhir nanti saya membawa kita boleh sama-sama melihat ya review sedikit apa yang sudah kita pelajari bersama-sama di buku keempat ya dari standar perkataan sehat ini. Baik, silakan Saudara Bowo membantu kita menjawab. Jelaskan secara singkat makna perbauran. Ya, dipersilakan. Amin. Puji Tuhan. Saudari, kita melihat pada pelajaran terakhir mengenai perbauran. Saudari, kita punya acuan di dalam 1 Korintus 10 ayat 17, di sana dikatakan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Makna perbauran berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 17, kita perlu melihat
essence, prinsip utamanya, saudari, bahwa perbauran itu adalah untuk kita bisa melihat tubuh yang universal. Kita memang secara personal menikmati perbauran di dalam roh kita masing-masing, melalui kita menyediakan waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Roh itu berbaur dengan roh kita. Tetapi untuk bab ini, perbauran ini adalah perbauran antar individu yang sudah beroleh keselamatan. Sehingga dari satu dengan yang lain bisa saling membangun satu sama lain. Karena makna utama daripada perbauran adalah pembangunan. Karena kita secara praktek sudah banyak saudara perbauran. Karena di dalam perbauran itu saudara-saudari yang kuat bisa mendorong, menguatkan saudari yang lemah. Saudara yang lemah dengan hadir ke perbauran, mereka bisa semakin melihat keperluan Allah, diingatkan kembali akan panggilannya, dan bisa kembali berpaling kepada Allah. Inilah pentingnya perbauran, saudari. Karena kita tahu bahwa setiap masing-masing kita punya problem, masalah masing-masing. Jika kita hanya tinggal dalam persekutuan yang personal, pribadi, maka itu kurang, saudari. Kita punya satu prinsip bahwa persekutuan pribadi itu penting. Namun, persekutuan korporat itu tidak boleh kurang, saudari. Nah, untuk perkara ini, inilah mengapa gereja terus mendorong kita untuk berbaur, saudari. Karena memang kita ini banyak anggota, namun kita ini satu tubuh Kristus. Jika itu juga kita bisa lihat bahwa perbauran itu tidak ada hubungannya dengan organisasi apapun. Perbauran juga tidak ada hubungannya dengan sistem apapun. Perbauran itu bukan penyatuan di dalam praktek luaran, karena ini organik, saudari. Ini adalah perkara roh. Roh berkontak dengan roh. Roh yang lembam dibangkitkan, roh yang sementara menyala-nyala bisa meleluasakan dampaknya kepada saudari yang lain yang sementara lembam. Inilah pentingnya perbauran, dan kita perlu melihat perkara ini, bahwa realitas dari tubuh Kristus itu baru bisa kita nikmati ketika kita ada di dalam satu perbauran. Gereja terus mendorong kita supaya kita tidak tinggal di dalam keadaan yang individual. Dan target utama dari perbauran ini adalah pembangunan. Tidak ada lain, tidak ada bukan, saudari. Tuhan mau melalui kita berbaur, terjadi pembangunan satu sama lain, bisa saling menyuplai, sehingga melalui perbauran ini, manusia-manusia Allah ini bisa semakin diserupakan dengan gambar yang Tuhan sudah tetapkan. Kita bisa menjadi kesaksian di mana kita melayani. Demikian yang bisa saya nikmati, saudari, dengan acuan 1 Korintus 10 ayat yang ke-17. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Bowo. Bahwa perbauran ini dilambangkan ya di dalam Perjanjian Lama, ya di Imamat pasal 24, itu adalah bagaimana Tuhan meminta ya para imam untuk mempersembahkan kurban sajian. Ya, kurban sajian ini dibuat dari tepung yang terbaik, ya itu diolah dengan minyak ya menjadi satu roti bundar yang tidak beragi. Ya, itu lambang perbauran ya. Tepung adalah keinsanian kita dan minyak adalah Roh Kudus ya, atau roh itu dibaurkan menjadi roti bundar. Di dalam Perjanjian Baru tadi 1 Korintus pasal 10-17 ya, Saudara Bowo sudah menyampaikan bahwa kita ini adalah gereja yang melambangkan
roti bundar itu ya, atau penggenapan dari lambang roti bundar itu. 1 Korintus 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Jadi perbauran ini bukan sekedar kita kalau misalnya ada sidang perbauran ya kita berkumpul ya. Tetapi perbauran ini adalah bagaimana satu dengan yang lain ya kita dibaurkan ya, seperti pada malam hari ini kita juga walaupun secara online ya, tapi melalui kita saling belajar bersama-sama ya, tanya jawab, lalu kita menuntut ya satu berita ya bersama-sama. Saudari, ini sebenarnya kita adalah sedang dibaurkan. Dibaurkan ini tujuannya apa? Yaitu adalah bagi pembangunan. Ya, pembangunan organik dari manusia Allah yang diperlengkapi. Ya, atau pembangunan dari tubuh Kristus. Nah, saudari, inilah keperluan kita hari ini. Ya, kita memang kelas kecil dan pelatihan diaken nasional sudah berakhir. Ya, tapi saudari, kita akan terus ya melanjutkan pelayanan kita. Nah, khususnya saat ini gereja-gereja di Indonesia memiliki satu beban ya, dua ya. Yang pertama adalah pemulihan waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Ini akan menjadi beban kita sepanjang tahun ini. Mari setiap kita tetap berlatih ya, saudari ya. Tiap hari kita disegarkan, kita dikenyangkan, kita divitalkan. Lalu beban yang berikutnya ya, yaitu adalah perluasan 500 kaki dian mas sebelum tahun 2045 ya, saudari ya, kita bisa mencapai 500 kaki dian mas di seluruh Indonesia. Nah, tugas kita sebagai gereja di wilayah 3 ya, gereja di Jakarta itu termasuk wilayah 3. Wilayah 3 itu meliputi DKI, ya, daerah khusus ibu kota, sekarang namanya DKJ ya, daerah khusus Jakarta, lalu Jawa Barat dan Banten. Nah, kita ada amanat 20 kota. Ya, saudari ya, 20 kota. Ya, paling banyak memang di daerah Jawa Barat. Nah, kemarin waktu SP3D wilayah 3 sudah dibagi tugas ya. Kalau tidak salah yang Jakarta Selatan ke daerah mana, saudara? Jakarta Selatan ya. Kalau OL 3 itu diutus Indramayu dan Banjar. Indramayu dan Banjar. Oh, puji Tuhan ya. Kalau Jakarta Timur kemana ini, saudara Tommy? Majalengka, Majalengka, Subang sama oh, satu deret apa tuh ya jalanannya ya? Subang, Majalengka. oh baik. Ya, puji Tuhan. Kalau di Itu jalan Purwakarta berarti. Purwakarta ya. oh iya iya. Purwakarta. Salah Nah, satu jalan. ya. Kalau Oh. Pol 3 kemarin dapat tugas ke Kabupaten Ciamis ya. Lalu Kabupaten Cirebon. Ya, Jakarta Pusat sih sebenarnya sih itu koordinasi. Nah, kemarin tanggal 27, 28 ya. Maaf, tanggal 16, 17 kemarin ya. Ada tim yang sudah pergi ke Kabupaten Ciamis ya. Jadi tugas kita selanjutnya, saudari ya, seluruh peserta pelatihan diaken nasional, mari kita lanjutkan ya latihan kita. Nanti kita di hall masing-masing
saling mengingatkan. Ya, ayo kita sudah berlatih. Ya, bagaimana kita berlatih mulai dari ya khususnya di berita yang keempat ini ya visi pelayanan, seluruh tubuh melayani, ya lalu jalan yang telah ditetapkan Allah, menggunakan rahasia hidup manusia untuk memberitakan Injil, lalu kita membimbing orang-orang baru ya di dalam aspek menyuruh nama Tuhan, di dalam aspek doa baca firman ya, di dalam aspek bersidang. Nah, kemudian juga kita sampai pada tahap masuk ke dalam praktek kelompok vital. Nah, ini perlu terus kita praktekkan ya. Nah, nanti ke depan pelatihan diaken nasional adalah akan secara per lokal atau per wilayah dengan kekhususan di aspek perluasan. Ya, kita betul-betul damba. Ini tempo hari di SP3D ya, wilayah 3, tahun 2035 seluruh kota-kota di wilayah 3 di sana ada kaki Dian Mas. Nah, ini perlu kita sehati, perlu kita saling ya berkoordinasi. Ya, kita sudah belajar juga bukan mengenai koordinasi. Lalu sering-sering kita berbaur ya. Nah, agar betul-betul terwujud 2035 di seluruh wilayah 3 ini ada kota-kota ya, total 20 kota lagi yang belum ada kaki Dian Mas ya. Ini tanggung jawab kita semua yang ada di sini. Nah, mari kita berpartisipasi 4D ya. Doa, data, dana, duta. Ya, saudari ya. Kalau ada kesempatan menjadi duta, artinya pergi langsung perluasan, itu sangat baik. Tapi kalaupun tidak ada kesempatan perluasan, setidaknya kita mendukung dalam doa. Kita kalau ada kontakan-kontakan ya, kita bisa perkenalkan kepada tim yang berangkat ke sana, atau kita juga ambil bagian di dalam persembahan harta ya, untuk mendukung. Ya, baik itu nanti perlu dana untuk penyebar luasan literatur ya, kan kita juga sudah belajar ya mengenai pelayanan literatur ya di pelatihan diaken nasional ini, atau di satu lokal perlu ada satu pos pelayanan, atau bahkan bisa perlu ada satu balai sidang untuk bersidang ya, itu juga perlu dukungan saudara-saudari sekalian. Baik, kelas kita berakhir sampai di sini, tapi pelayanan kita tidak berakhir. Justru pelayanan kita perlu lebih maju dari yang sudah lewat ya. Selama 2 tahun kita mendapat penggenapan yang demikian luar biasa. Ya, mari kita tutup dalam doa. Kita masing-masing saudari ya boleh doa mengucap syukur pada Tuhan, dan kita konsekrasikan diri kita sekali lagi. Tuhan, aku mau bagi perluasan-Mu. Ya, karena untuk inilah kita dilatih. Ya, 500 kaki Dian Mas, aku boleh ambil bagian di sana. Ya, secara spesifik di wilayah 3 ada 20 kota lagi yang perlu untuk diperluas ya kesaksian Tuhan di kota-kota tersebut. Aku juga mau ambil bagian. Ya, mari kita berdoa saudari ya. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami persembahkan diri kami sekali lagi. Kami dilatih adalah bagi kesaksian-Mu semakin diperluas. Secara khusus kami mendoakan supaya, oh Tuhan, kami ambil bagian di dalam pendirian 500 kaki Dian Mas. Tuhan, baik secara doa, secara dana, secara data, bahkan menjadi duta yang pergi ke kota-kota di mana di sana belum ada kesaksian-Mu. Tuhan, terima kasih untuk penggenapan ini. Kami mau lebih maju lagi, Tuhan. Amin. Benar Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Kami bisa mengakhiri pelatihan diaken ini. Amin. Semua karena belas kasih Tuhan dan pimpinan Amin. Tuhan.
Sekali lagi Tuhan, kembali kami mempersembahkan diri kami agar Amin. melalui pelatihan kami selama 2 tahun ini Tuhan, kami Amin. bagi perluasan kaki Dian Emas. Amin. Kami mau ada bagian 4D, duta, dana, dan doa dan data. Ya, Kami mau Tuhan. ada bagian di dalamnya. Ah, Tuhan, karena untuk inilah kami dilatih. ya, Mohon Tuhan terus mendapatkan seluruh diri kami, hati ya. kami, bahkan juga harta kami untuk kami Amin. bisa persembahkan bagi perluasan. Sungguh ini Tuhan membawa kami kembali menengadah kepadamu. Tuhan, pelatihan Amin. kami adalah awal untuk kami melayani. Olehnya Amin. pimpin kami Tuhan, agar kami makin berguna di tangan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amen. Amin. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Baik, saudari, ya kita sampai di sini. Ya Tuhan memberkati kita maju terus di dalam melayani di hall kita masing-masing. Ya kita boleh memberi salam pada setiap saudari yang hadir pada malam hari ini. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Terima berkati kasih saudari. semua. Terima kasih Saudara Eko. Amin. Terima kasih saudara Eko, terima kasih. Terima kasih Amin. semua Amen. Saudara ya bisa ikut yuk. Ya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, semua. Ya, Oke, saya end ya. ya. Amin. 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 Puji Amin. Tuhan. Tuhan berkati.